Pernah kepikiran nggak, apa sih sebetulnya yang bikin HP atau laptop kita itu, ya, hidup? Soalnya kan, di balik layar yang canggih itu, ada dunia super kecil yang isinya komponen-komponen penting banget. Nah, kali ini, kita bakal kenalan sama dua pekerja paling dasar di jagat elektronik, resistor dan kapasitor. Coba deh, kalau kita iseng buka gadget kita, terus lihat papan sirkuitnya, itu kan kelihatannya kayak peta kota yang rumit banget ya. Penuh sama jalur-jalur dan bangunan kecil. Wah, kayaknya mustahil deh buat dimengerti. Tapi, gimana kalau saya bilang, seluruh kota super canggih ini ternyata cuma dibangun dari beberapa jenis batu bata yang sederhana banget. Yuk, kita bongkar bareng-bareng misterinya. Betul banget, ini tuh mirip kayak huruf alfabet deh. Cuma ada 26 huruf, tapi bisa jadi jutaan cerita kan? Nah, dunia elektronik kita juga gitu. Dibangun dari segelintir komponen dasar. Siap buat kenalan sama dua yang paling krusial? Oke, bagian pertama nih. Apa sih yang sebenarnya ada di dalam teknologi kita? Mari kita bedah satu persatu. Oke, kenalin. Ini dia pahlawan kita yang pertama, resistor. Anggap aja dia ini semacam polisi lalu lintasnya listrik. Tugasnya simpel tapi penting banget. Ngandalin arus listrik biar nggak ngebut dan kebablasan. Soalnya, tanpa dia, komponen-komponen lain yang lebih sensitif bisa langsung gosong kena arus berlebih. Biar gampang, coba deh bayangin pipa air. Nah, resistor ini tuh persis kayak keran atau katupnya. Kita kan nggak nutup alirannya sama sekali, tapi kita bisa atur seberapa deras air yang mau lewat kan? Nah, persis kayak gitulah kerja resistor ke aliran elektron. Dia kasih hambatan biar listriknya ngalir pas sesuai kebutuhan. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Kita bahas lebih dalam soal resistor dan gimana caranya dia mengontrol aliran listrik. Nah, ini dia nih bagian yang seru. Coba perhatiin deh, resistor itu kan nggak nulisin nilainya pakai angka biasa. Mereka pakainya kode rahasia, garis-garis warna ini. Dan ini bukan hiasan loh, setiap warna itu punya arti. Ini cara para insinyur ngobrol sama komponennya. Yuk, kita coba pecahin kodenya. Sebenarnya caranya sistematis banget kok. Jadi untuk resistor yang umum punya 4 pita warna, aturannya gini. 2 pita pertama itu nunjukin 2 digit angkanya. Terus, pita yang ketiga itu pengalinya. Gampangnya, ini yang nentuin berapa banyak angka 0 di belakangnya. Nah, pita terakhir, yang biasanya warnanya emas atau perak, itu nunjukin tingkat presisi atau toleransinya. Nah, ini dia kamusnya. Anggap aja ini contekan buat nerjemahin kode tadi. Ini bahasa universal di dunia elektronik loh. Kita ambil contoh ya, biar gampang. Misal warnanya kuning, ungu, terus merah. Kuning itu kan angka 4, ungu itu 7. Terus pita ketiga warnanya merah, artinya pengalinya 100. Atau gampangnya, tambahin 02 biji. Jadi kita punya 4, 7, terus 00. Jadinya 4700 ohm. Gampang kan ternyata kalau udah tahu kuncinya? Oke, penting juga nih buat tahu resistor itu ada 2 versi utama. Yang paling sering kita temui itu resistor tetap. Nilainya ya segitu aja, nggak bisa diubah-ubah. Tapi ada juga yang variabel, namanya potensiometer. Contoh paling gampangnya, tombol volume di radio atau speaker lama, pas kita putar buat gedein suara, sebenarnya kita lagi ngubah nilai hambatannya, biar sinyal suaranya lewat lebih banyak. Nah, kalau di bahasa gambar atau skema sirkuit, bedanya juga kelihatan jelas banget. Resistor yang nilainya tetap, itu simbolnya cuma garis zigzag. Kalau yang variabel, simbolnya sama, tapi ada tambahan panah yang motong garis zigzag itu. Panah itu seolah-olah ngasih tahu kita, hey, yang ini nilainya bisa diatur-atur loh. Sip, kita udah kenalan sama si polisi lalu lintas. Sekarang, waktunya kenalan sama gudang energinya sirkuit, namanya kapasitor. Bayangin aja, dia ini kayak baterai super mini yang bisa diisi penuh terus dikosongin lagi dalam sekejap mata. Jadi gini, kalau tadi resistor tugasnya mengontrol aliran, kapasitor ini tugasnya buat menyimpan energi listrik. Dia kerjanya persis kayak spons, nyerap muatan listrik, ditahan sebentar, terus dilepasin sekaligus pas lagi dibutuhin. Perannya beda banget sama resistor, tapi sama-sama penting. Kerennya, struktur di dalamnya itu sederhana banget, serius. Coba bayangin aja, ada 2 lembar aluminium foil, terus di tengah-tengahnya kita selipin selembar kertas. Udah, gitu doang. Itulah prinsip dasar sebuah kapasitor. Nanti energi listriknya itu disimpan di medan tak kasat mata yang terbentuk di antara 2 lempengan foil tadi. Oke, terus gimana cara kerjanya? Gini, pas saklarnya kita geser ke posisi 1, kapasitornya kan nyambung tuh ke sumber listrik. Nah, di saat itulah muatan listrik mulai ngumpul di lempengannya. Ini namanya proses charging atau pengisian. Persis kayak kita lagi ngisi ember pakai air, sedikit demi sedikit sampai penuh. Terus klik, saklarnya kita pindahin ke posisi 2.
Sekarang kapasitornya putus dari sumber listrik. Dan apa yang terjadi? Langsung deh, wush! Semua energi yang tadi disimpan langsung dilepasin sekaligus. Kayak kita numpain isi ember yang udah penuh. Nah, kemampuannya buat ngisi dan ngelepasin energi secepat kilat inilah yang bikin dia kepake banget. Contohnya buat lampu flash di kamera. Oke, resistor dan kapasitor itu emang udah keren kalau kerja sendirian. Tapi keajaiban yang sebenarnya itu muncul pas mereka bekerja sama dalam satu tim. Yuk kita lihat gimana kombinasi keduanya bisa menciptakan fungsi-fungsi baru. Jadi, ada dua cara dasar buat nyambungin komponen-komponen ini. Yang pertama itu seri, artinya disambung berurutan, kayak gerbong kereta api. Yang kedua, paralel, artinya disambung berjajar, kayak anak tangga. Nah, cara nyambunginya ini ternyata benar-benar ngubah cara mereka bekerja sebagai satu kesatuan. Nah, disinilah aturannya jadi sedikit unik dan menarik. Kalau resistor, pas kita rangkai seri, hambatannya tinggal ditambahin aja. R1 tambah R2 dan seterusnya. Masuk akal kan? Soalnya kita nambahin penghalang secara berderet. Tapi, coba lihat kapasitor. Sifatnya kebalik. Kapasitas totalnya malah nambah kalau dirangkai paralel. Kenapa bisa gitu? Ya karena itu ibarat kita naruh ember-ember bersebelahan, jadi total kapasitas tampungnya jadi lebih besar. Nah, ngertiin perbedaan dasar ini tuh jadi salah satu kunci utama buat ngerancang sirkuit. Jadi, apa nih kesimpulan dari semua ini? Ya, dari komponen-komponen yang kelihatannya sederhana ini, terciptalah dunia teknologi kita yang super kompleks. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke dua fungsi utama ini. Resistor itu ibarat rem yang tugasnya mengkontrol aliran arus, sementara kapasitor itu waduk yang tugasnya menyimpan energi, perpaduan antara kontrol dan penyimpanan. Nah, itulah tarian indah yang terjadi jutaan kali tiap detik di dalam gadget kita semua. Luar biasa kan kalau dipikir-pikir, cuma dari dua ide sesimpel ini, mengontrol dan menyimpan, seluruh dunia digital kita bisa terbangun. Ini bukti nyata kekuatan dari hal-hal yang sederhana. Dan ini bikin kita jadi bertanya-tanya, kalau dua komponen sesederhana ini aja bisa menciptakan dunia modern kita, kira-kira batu bata fundamental apa lagi ya yang bakal kita temukan di masa depan?